Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu kabar bahagia untuk tenaga honorer. Kepastian nasib non-ASN pada P3K 2024 menemui titik terang. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Nasib tenaga honorer atau non-ASN pada seleksi P3K 2024 mulai menemui titik terang. Kepastian nasib tenaga honorer melalui seleksi ASN P3K 2024 itu disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera. Mardhani Alisera mengatakan bahwa pihaknya dengan Kemenpan RB dan BKN telah menemukan kesepakatan terkait penyelesaian tenaga honorer melalui seleksi ASN P3K tahun 2024. Berdasarkan kesepakatan, 1,7 juta tenaga honorer yang telah terdata di database BKN akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Namun, tenaga honorer tersebut tidak langsung diangkat menjadi P3K 2024 tanpa melalui proses rekrutmen CASN. Tenaga honorer yang terdata di BKN tetap wajib mengikuti seleksi P3K 2024. Bahkan, tenaga honorer tersebut juga diwajibkan mengikuti tes P3K 2024 berbasis Computer Assisted Test atau CAT seperti halnya pelamar CPNS. Namun bedanya tes CAT bagi tenaga honorer dalam seleksi P3K 2024 sifatnya hanya formalitas. Kelulusan tenaga honorer dalam seleksi P3K 2024 tidak lagi ditentukan menggunakan passing grade atau nilai ambang batas, namun berdasarkan peringkat terbaik. Hasil tes tersebut juga nantinya akan digunakan BKN untuk melakukan pendataan ulang tenaga honorer pada seleksi P3K 2024. Kemarin undang-undang itu menyelesaikan Desember itu diikuti dengan audit. Jangan sampai bahasa kami ada honorer siluman yang mengganggu honorer pejuang. Ya, honorer pejuangnya sudah bertahun-tahun mengabdi atau beberapa tahun bekerja. Honorer siluman itu karena dekat sama kepala daerah atau elit di BKD macam-macam, tiba-tiba masuk gitulah. Sudah dicek oleh BPKP, sudah dicek juga oleh teman-teman BKN, jadi
99,99% yang ada di 1,7 juta bisa masuk semua, kata Mardani Alisera. Kejelasan nasib tenaga honorer juga semakin terlihat lantaran pembahasan RPP manajemen ASN telah mencapai draft final. RPP manajemen ASN tersebut nantinya akan digunakan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Salah satu poin dalam draft final RPP manajemen ASN yang sudah disepakati bersama adalah terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Bagi tenaga honorer yang formasinya telah tersedia pada rekrutmen P3K 2024 akan diangkat menjadi ASN. Sedangkan bagi yang formasinya belum tersedia, maka tenaga honorer tersebut akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan berkecil hati, karena pada nantinya ketika anggaran di daerah tempat Anda bekerja telah mencukupi untuk membayar ASN P3K penuh waktu, maka secara otomatis nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu kabar bahagia untuk tenaga honorer, kepastian nasib non-ASN pada P3K 2024 telah menemui titik terang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.